Oke, welcome back to iSofa. Oke, jadi hari ini kita akan membahas part kedua dari Rumah Baru. Jika kalian belum menonton video part pertama, alangkah baiknya menonton videonya terlebih dahulu supaya kalian tidak kebingungan akan alur ceritanya. Baiklah, mari kita mulai. Oke, jadi begini ceritanya. Pada saat Paripan dan Bu Siti yang sedang berangkat menuju rumah pemilik rumah sebelumnya itu, tidak terasa waktu yang dibutuhkan untuk mereka sampai ke sana ialah 2 jam. Nah, pada saat mereka sampai, mereka pun langsung menjelaskan apa yang mereka alami dan mereka rasakan selama mereka tinggal di rumah tersebut dalam kurun waktu 1 hari. Nah, setelah mendengar cerita tersebut, pemilik rumah sebelumnya itu pun kaget atas cerita Paripan dan Bu Siti. Nah, lalu pemilik rumah sebelumnya pun menceritakan sesuatu kepada Paripan dan Bu Siti. Sehingga saat mereka mendengar cerita tersebut, Paripan dan Bu Siti pun kaget dan cemas karena mereka meninggalkan anak mereka sendirian di rumah. Nah, Paripan pun dan Bu Siti langsung pulang ke rumah mereka. Lalu di sisi lain, Andi yang sedang sendirian di rumah, dia mendengar seseorang yang sedang mengetuk pintu. Lalu Andi pun bertanya, "Siapa?" Lalu setelah itu, orang yang mengetuk pintu itu pun menjawab, "Ini Mama, Nak. Mama udah pulang." Lalu Andi pun membuka pintu itu dan ternyata itu memanglah mamahnya. Nah, setelah itu mamahnya pun mengajak Andi untuk melihat pohon mangga yang ada di depannya. Andi pun mengiyakan, walaupun Andi sedikit heran ngapain ngeliatin pohon mangga yang ada di depan rumah. Nah, tidak terasa waktu berlalu hingga akhirnya malam pun tiba. Paripan dan Bu Siti pun sampai ke rumah. Setelah mereka sampai, mereka langsung mencari anak mereka, Andi. Dan ternyata mereka tidak menemukan anak mereka dimanapun. Lalu mereka teringat apa yang dikatakan pemilik rumah sebelumnya. Dan mereka pun ketakutan. Nah, setelah itu Paripan pun dia mulai menelpon temannya yang mempunyai kemampuan lebih dengan hal-hal yang berhubungan dengan makhluk gaib. Lalu mereka pun berkata, "Halo, Pan. Ton, kesini dong. Anak gua hilang nih. Kayaknya diculik penghuni tempat ini deh." Hah? Oke. Gue kesana. Setelah itu, setelah menunggu cukup lama, akhirnya temannya pun, Tony, dia datang ke rumah Paripan dan Bu Siti. Tanpa banyak basa-basi, karena Tony sudah mengetahui hal yang mereka rasakan, akhirnya Tony dia mengadakan suatu ritual untuk mengetahui apakah ada sesosok makhluk gaib yang datang ke rumah Paripan dan Bu Siti. Ternyata setelah ritual itu dilaksanakan, ada sesosok makhluk yang datang ke rumah tersebut. Akhirnya, Tony pun dia mulai mencari di mana lokasinya. Lalu, Tony dengan kaget, dia bilang kepada Paripan dan Bu Siti, ternyata lokasi energi yang sangat besar ada di depan rumahnya. Lebih tepatnya di pohon mangga yang ada di depan rumahnya. Setelah itu mendengar hal tersebut,
Paripan dan Bu Siti pun kaget. Lalu mereka menghampiri pohon mangga yang ada di depan rumahnya itu. Nah, Tony dia mengadakan suatu ritual untuk memindahkan Paripan ke alam lain. Hingga akhirnya Paripan pun dipindahkan ke alam merayan itu. Tujuan Tony melakukan hal tersebut ialah untuk mengetahui apakah anak mereka Andi berada di alam lain tersebut atau tidak. Oke, kembali ke posisi Paripan. Paripan yang sudah dipindahkan, dia melihat seseorang wanita yang menggunakan pakaian putih yang dia lihat sebelumnya sedang memakan sesuatu. Nah, Paripan dengan rasa penasaran mulai mendekati makhluk tersebut. Setelah cukup dekat, akhirnya makhluk tersebut berbalik ke arah Paripan. Nah, Paripan kaget. Dia bukan kaget karena melihat makhluk tersebut, tetapi dia kaget melihat apa yang dimakan makhluk tersebut. Paripan dia melihat makhluk tersebut memakan anaknya Andi. Nah, setelah itu mereka berkata, Woi, ngapain lu makan anak gua? Mana kamu? Ambil dong. lalu Paripan dia dipindahkan kembali ke dunia nyata. Setelah itu Paripan dia melihat istrinya menangis, lalu menanyakan hal tersebut kepada Tony. Kenapa istri saya nangis? Nah, setelah itu Tony berkata, itu di atas. Lalu setelah melihat ke atas, Paripan dia melihat anaknya berada di atas dengan posisi menggelantung, dengan keadaan wajah yang membiru, serta dengan kondisi tidak bernyawa seakan sudah meninggal dengan waktu yang sangat lama. Nah, mereka pun tidak tinggal di situ kembali. Lalu keesokan harinya, Paripan dan Bu Siti pun datang ke rumah pemilik rumah sebelumnya untuk mengajukan pembatalan pembelian rumah, dan tidak disangka pemilik rumah sebelumnya pun menyetujui hal tersebut. Nah, kalian tentu penasaran apa sih yang diceritakan pemilik rumah sebelumnya kepada Paripan dan Bu Siti hingga dia ketakutan. Jadi begini ceritanya. Jadi sebelum rumah itu dibangun, di halaman rumah itu terdapat sebuah pohon beringin yang sangat besar. Nah, karena berbagai mitos tentang pohon beringin, akhirnya pemilik rumah sebelumnya itu memutuskan untuk menebang pohon beringin tersebut. Nah, di samping pohon beringin itu kebetulan ada pohon mangga yang berukuran kecil, tetapi mereka tidak menebang pohon tersebut. Hingga akhirnya rumah itu pun berhasil dibangun. Waktu berlalu tahun demi tahun, ketenangan rumah yang asalnya begitu tenang dan damai tiba-tiba berubah. Semenjak pohon mangga itu tumbuh besar, hingga suatu hari pemilik rumah sebelumnya pun kehilangan anak mereka. Lalu mereka melaporkan kepada polisi tentang kasusnya anak mereka hilang tersebut, tetapi tidak ada jawaban mengenai hal tersebut. Lalu pemilik rumah sebelumnya pun mulai mencari seseorang yang mempunyai kemampuan lebih tentang hal-hal yang berhubungan dengan makhluk gaib. Dan setelah itu pun mereka tetap tidak menemukan anak mereka, hingga akhirnya 3 hari setelah itu mereka melihat anak mereka berada di bawah
pohon mangga tersebut tanpa memiliki tubuh. Baik, itulah part kedua dari Rumah Baru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like. Jika kalian tidak suka, dislike. Jika kalian melakukan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Baik, sekali lagi, jika kalian mempunyai semacam cerita, kalian boleh mengirimkan ke Instagram ini. Kalau begitu, saya Muhammad Irfan. Sampai bertemu lagi.